Salam sadis, salam weekday. Ketemu lagi di hari Senin. Waktu berlalu dengan cepat. Tadi pagi nutup candlenya bagus loh, 21.800 ya. Selang nggak lama 2 jam kemudian langsung dia retest ke 22.300. Rupanya bentar aja 20.300 cuma kasih salam aja, hai gitu kan, terus turun lagi, dia balik lagi. Cuma kasih salam aja ya kan. Bentar aja disorong. Jadi ini saya buat video sekarang BTC di market cap di 1 triliun,054, volume 75,5 billion, BTC dominance sedikit menguat ya, 39,4. Maunya turun lagi biar altcoin bisa ini, altcoin pada melempem stuck. Ini BTC di 21.725 ya, ETH di 1.728. ETH mulai drop ya, minus di 1,9. Kayaknya udah mulai mereka ini lepas gitu. Yang kita agak ragu kan gitu sebelum ini, yang kemarin dia bilang sekitar tanggal 13 sampai 15 antara itu ya kan. Nah, kita takutnya kan di situ, sell the rumor by the news ya kan. Nah, ini yang kita agak ragu-ragu. Tadi pagi ada yang nanya mau ambil apa. Jadi saya sarankan kalau lihat altcoin kan BTC dominance menguat lagi, altcoin kayaknya agak-agak rancu kita ini. Maka tadi ada yang nanya-nanya, saya suruh coba ambil dulu Ethereum hedge gitu kan. Jadi ya turun dia, kita tahu dia turun gitu, tapi kita belum tahu kan gimana nanti pastinya dia ini. Dia punya merge, andai kata sukses dia sorong ke atas, mungkin tetap ya ini istilah kalau hedge kan cuma satu kali, dia punya leverage satu kali doang. Jadi istilah kita safe gitu. Dan andai kata nanti merge-nya sukses diserong ke atas juga nggak terlalu gimana gitu, Anda nggak usah takut, nanti pasti akan dibuang lagi gitu ya kan. Mana nanti kan ada kenaikan rate gitu ya kan, ada momen-momennya. Jadi tapi andai kata dia nggak ini, dia drop juga lumayan ambil hedge gitu. Mas ya nggak pengen ada yang nanya bear bull begitu, agak ragu dia ini. BTC bisa aja nanti dia coba di retest disorong lagi ke atas, bisa aja gitu ya kalau dilihat dari candle tadi nutup, atau cuma tadi udah 22.300. Lihat hari ini gimana marketnya, karena hari ini Asia market sudah nggak begitu gejolak juga, karena Asia market hari ini di Korea, Hong Kong, Cina itu masih holiday. Mereka long holiday dari Jumat kemarin, long weekend sampai Senin ini. Itu mereka celebrate autumn gitu ya. Ya kayak di Indo lah, orang Chinese makan mooncake, mereka juga autumn festivalnya itu sampai hari ini long weekend gitu. Mas sana Asia market agak hari ini buka rada flat aja, nggak terlalu ini ya. US dollar agak merah ya kan, tapi overall nggak terlalu gimana gitu ya. Jadi paling nanti lihat bentar Eropa ya. Untuk market Europe ada sedikit ini aja dari British mungkin ada sedikit ini eventnya ya kan. Nggak terlalu kita lihat lah malam ini market Amrik buka gimana, karena mulai besok tuh udah pengumuman CPI. Selasa CPI, terus Rabunya PPI ya kan. Untuk event minggu ini ya, CPI-nya kayaknya turun, andai kata bener dia expect di forecast-nya 8,1 ya kan. 8,1, andai kata dia 8,1, besok hijaunya masih oke gitu kemungkinan kalau besok dia ini. Tapi kalau nggak seperti expect gitu, misalnya dia 83 gitu, mungkin ya hijau tipis mungkin ya kan.
Ya kita nggak tahu, kita lihat gitu kan. Tapi yang jelas CPI-nya kayaknya agak positif gitu, turun gitu ya. Tapi apakah benar ke 81, forecast di 81 kan? Bulan kemarin kan di 85 ya kan. Jadi andai kata dia 83 aja juga udah bagus juga sih, sebab masih berarti agak turun. Cuma untuk efek ke ininya nanti keputusan si Jerome Powell di minggu depan lagi, kenaikan suku bunga di tanggal 21 itu juga ada satu pertimbangan dia kan. Jadi masih dilihat lah minggu ini hasil CPI di Selasa nanti, terus Rabunya PPI. Ya kan, habis PPI juga di Kamis ini juga banyak event, dia punya retail sales, ya itu ngaruh retail sales sama juga jobless claim, ya kan, di situ juga masih dilihat. Kalau jobless claim saya rasa masih bagus buat mereka, karena gini, sebab banyak perusahaan besar udah pecat orang, tapi satu sisi mereka masukkan data yang kelihatan masih butuh banyak pekerja. Memang banyak yang nggak mau kerja, yang nggak sesuai, misalnya jaga toko, restoran gitu, itu lagi kekurangan tenaga kerja karena orang nggak mau kerja, gaji nggak sesuai gitu dengan pekerjaan yang diberikan gitu, banyak yang nggak mau kerja. Nah mereka sulit gitu dapat pekerja, walaupun dikasih tawaran kita kasih ada bonus benefit gitu, banyak nggak mau karena bagi mereka udah nggak sesuai tarif gaji gitu kan dengan inflasi sekarang. Maka kalau dia masukkan data-data kayak gitu, jobless claim, ya kan, kayak kelihatan bagus mereka, terus lapangan kerja ada, yaitu yang dimasukkan data-data begitu ya kelihatan bagus, amrik gitu, ya kan, wah lagi kekurangan pekerja gitu, ya kan. Tapi andai kata dia masukkan data perusahaan-perusahaan startup, ya kan, itu banyak yang udah layoff gitu ya kan. Jadi ya kita lihatlah data mana dia pakai gitu, ya kan. Terus Kamis itu retail sales, ya kan. Terus manufacturing juga agak-agak ini juga kayaknya di Kamis ini, ya kan. Nah Jumat terakhir sedikit agak pengaruh mungkin nanti dari ECB juga naikkan CPI, inflasi Eropa juga, itu mungkin agak ngaruh. Mungkin andai kata dia bagus mungkin bisa tekan ke dolar, ya kan. Ya kita lihatlah. Kalau di Jumat mungkin yang agak di ini sedikit di hasil CPI Eropa ya. Yang agak ini volatile mungkin yaitu di Kamis nanti gitu. Ya, Kamis itu ada retail sales sebagai patokan, jobless claim juga, terus manufacture, ya kan. Jadi itu pengaruh gitu. Terus crude oil juga kalau nggak salah, ya. Jadi di situ. Tapi kalau mungkin besok, saya rasa besok kalau CPI kelihatan sih rada positif sih, ya kan, karena kalau kita lihat harga minyak dunia agak turun, gas agak turun gitu ya, itu yang agak pengaruh. Tapi ya lihatlah nanti, hari ini nggak terlalu gimana. Tadi dari kemarin ada yang tanya, karena kemarin weekend saya nggak jawab gini gitu, kok MicroStrategy udah mau beli, mau serok BTC lagi, gimana, apa dam lagi? Ya belum, karena kalau lihat ininya belum, dia harus jual saham dulu. Memang banyak katanya dia mau ini, saham yang mau dijual 500 million ya, 500 million ya, itu ya lihatlah siapa yang serok. Andai kata dia beruntung ada yang langsung mau cepat beli ya ini. Tapi kalau yang enggak, tapi kalau lihat dengan market kondisi sekarang, dengan Fed tightening, saya kurang yakin gampang dia jual sahamnya gitu ya. Jadi mungkin agak butuh waktu, ya kan. Jadi nggak seperti biasa pengumuman, biasanya kan oh dia mau serok BTC, market dalam waktu lebih kurang seminggu pasti ada drop gitu, ya kan. Kali ini saya rasa enggak. Kali ini andai kata market ada drop, saya rasa dari event-event ini, entah CPI, PPI, atau nanti di Kamis dia punya retail sales nggak bagus hasilnya, atau manufakturnya kurang, atau ya kita lihat, atau dolar menguat,
ya. Jadi andai kata market ada turun pun saya rasa bukan dari MicroStrategy. MicroStrategy kapan ini kita belum tahu karena dia harus jual sahamnya dulu ya. Jadi jual saham dengan kondisi Fed yang tightening, banyak yang lagi nggak mau spend money, justru ya saya rasa agak makan waktu dia mau jual sahamnya gitu. Oke, jadi saya rasa nggak seperti biasa. Biasa kalau dia ngomong dia mau serok BTC, wah biasa market drop gitu ya. Ya nggak, ya kita nggak tahu lah. Tapi andai kata ada yang gede kayak Fidelity, BlackRock, tambah muatan saham dia serok, kalau yang begitu-gitu perusahaan gede begitu pasti ada dana, bisa mereka satu hari juga bisa terjual sahamnya, ya kan. Tapi kalau dia target hedge fund menengah gitu, ya kan, takes time gitu. Jadi kita nggak tahu, lihat lah ya. Saya sendiri nggak yakin akan ini kali ini, ya kan. Nggak begitu ngaruh lah news dari MicroStrategy ini. Bisa aja mungkin ya nanti akhir-akhir, ya kita doa juga sih bisa dia terjual akhir-akhir bulan gitu, terjual dengan kondisi sekarang ya dia turun dulu lah, kita serok nanti bawah, berharap dia beli nanti di Oktober, ya kan. Kalau dia 500 juta, andai kata setengah aja 50% itu dia buat untuk serok. Lain dia kan keperluan apa, bukan untuk dia mau jual saham, bukan untuk hanya BTC aja kan. Kalau lihat saya baca beritanya, andai kata dia 50% aja gitu, ya kan, untuk serok BTC juga ada 250 juta, lumayan loh. Dan market cap yang masih kecil itu bisa tiang panjang juga dia sorong, mana tahu di bulan Oktober, who knows, ya kan, kita nggak tahu ya. Kadang yang begitu-gitu berita kita kadang nebak-nebak sih, masih kurang agak malas kalau belum ada data pasti gitu, ya kan. Tapi ya berharap dengan kalau kita andai kata kita ini bayangkan dengan positif, harapan ya gitu, ya kan. Oke, jadi hari ini video singkat aja, saya jawab itu pertanyaan soal MicroStrategy. Mari kita lihat. Jadi yang tadi pagi yang habis close candle ada yang tanya gitu di komen, itu apa yang saya ambil ya hari ini. Saya ambil itu untuk play safe, saya ambil Ethereum hedge ya, karena saya lihat dalam 2 hari dari kemarin saya lihat pergerakannya kayaknya udah mulai habis gas, udah nggak mau gitu ya. Terus begitu tadi ini buangan, cepet sekali buangannya, agak lumayan gitu, ya kan. Jadi ya kita lihat lah. Terus kemarin itu pun BTC disorong ke atas, Ethereum juga naiknya udah tipis gitu. Jadi udah kelihatan kayaknya habis gas. Jadi kalau habis gas, daripada saya lebih ambil hedge lah, nggak mau yang downside. Kalau leverage kali berapa lebih tinggi, agak ambil yang kali 1 aja hedge, lebih garansi kalau buat saya pribadi gitu ya. Jadi itu saya rekomen hari ini, coba aja, siapa tahu besok andai kata belum CPI market dikasih down dulu, ya kan. Yang nggak tahu lah, kalau biasanya kalau ada event kan sering volatile gitu, kita udah tahu gitu ya. Lihat aja ya, kondisi gitu dapat dikit ya lumayan. Kalau altcoin saya hari ini kurang karena BTC dominance menguat, kelihatan dari kemarin altcoin kurang mau gerak gitu, cuma 1-2 koin kecil yang dipump pause, yang dimainin aja. Secara overall altcoin rada stuck gitu dari kemarin, ya kan. Makanya altcoin agak ini kurang saya lihat, ya udahlah. Saya lihat ETH yang karena ini lebih ini mencondong, kita lihat juga rumor-rumor kan banyak bilang mendekati itu banyak yang mau buang barang, ya udah saya coba ambil ETH hedge saja gitu, ya kan. Jadi begitu aja video saya hari ini ya. Good luck buat semuanya. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.